warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat Zona Dialog. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang kayaknya bakal seru banget nih buat kita bahas. Nah, sebelumnya perkenalkan nih, pada podcast kali ini aku bakalan jadi host untuk pembahasan kita. Perkenalkan, nama aku Rizky Fitria Aziz, bisa dipanggil Mbak Fitri aja deh biar lebih santai ngobrolnya. Iya, benar. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas mengenai akhlak sebagai sumber belajar utama. Nah, padahal kayak jujur ya, ini nih pembahasan kayak sepele banget, tapi sering dibahas atau dari mahasiswa kayak akhlak itu kan sumber belajar utama. Jadi kayak Sering disepelekan kan, padahal itu tuh pondasinya gitu. Betul Dari akhlak banget. itu bisa menunjukkan kita ke arah yang baik maupun yang buruk. Nah, kayaknya narasumber kita udah nyambung-nyambung nih tentang pembahasan kita. Padahal belum perkenalan diri, ya kan? Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nih dengan siapa narasumber kita kali ini. Halo Mbak Fit, halo juga teman-teman podcast Zona Dialog. Perkenalkan nih, nama aku Vina Nabila Zahra. Sebenarnya senang sekali sih bisa diajak pada podcast kali ini. Walaupun sedikit kecewa sih karena Mbak tadi bilang kan kalau nggak bawa kopi, padahal pengen banget gitu. Tapi nggak apa-apa, insya Allah dengan materi kita ini bisa bikin mata kita melek gitu. Iya, soalnya kan pembahasan kita kali ini seru banget. Jadi nggak ada kopi, jadi nggak apa-apa dong. Soalnya kan melek-melek gimana gitu dengan pembahasannya. Oke, kita langsung masuk aja nih ke pembahasannya. Apa sih akhlak itu, kok penting banget nih buat kita semuanya? Gimana nih Mbak Vina? Tolong dong jelasin dikit, tipis-tipis aja nggak apa-apa. Nah, kalau kita lihat nih, akhlak itu tuh sering disepelekan kan, padahal itu tuh poin penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, padahal karena sering kita lupakan, padahal itu tuh guru internal yang dari dalam diri kita sendiri nih. Dengan akhlak itu, dia menggerakkan kita, cara kita bersikap, menghadapi masalah, cara kita belajar, dan juga cara kita memperlakukan orang lain. Jadi akhlak itu bukan hanya sekedar sopan santun, tapi banyak dan luas sangat materinya. Betul banget nih. Jadi akhlak itu bukan kayak hanya hiasan aja nggak sih? Iya, benar. Soalnya kan kadang kita mikir kayak akhlak itu cuma pelengkap gitu, biar kelihatan manis di awal aja. Padahal kayaknya akhlak itu bukan hanya dari luar deh, biar kelihatan manis. Soalnya dari dalam diri maupun dari di luar. Betul Mbak. Nah, ilmu itu ibaratkan teknologi, tapi kalau akhlak itu remote kontrolnya. Jadi, ilmu itu bisa dipakai untuk membantu orang lain atau juga bisa merugikan orang lain. Tapi, ini tuh yang nentuin kita mau ke baik maupun yang ke buruknya. Jadi, akhlak itu harus bisa dikontrol semaksimal mungkin, Mbak. Iya, betul banget. Soalnya kan akhlak itu kayak kompas nggak sih? Soalnya Iya. nentuin arah yang baik maupun arah yang buruk buat diri kita sendiri. Benar. Nah, ini nih ada yang menarik nih buat kita bahas. Dari semua riset pendidikan, ternyata akhlak itu melekat pada mahasiswa. Nah, itu ada benihnya sejak dini. Bahkan sejak anak masih PAUD nggak sih? Iya, benar. Bisa dong Mbak ceritakan dikit-dikit gimana? Oke, tentu boleh sih Mbak. Nah, kalau dari bisa kita lihat sih, kalau anak PAUD itu ibaratkan kertas putih, dia masih kosong. Jadi anak PAUD itu baik buruknya itu kita maupun lingkungannya yang gimana ya, yang membentuk karakternya tadi. Jadi nilai-nilai seperti kejujuran, empatinya, disiplinnya, dan juga tanggung jawabnya itu ditanamkan saat mereka itu sejak kecil. Nah, misalnya nih, kalau di PAUD itu kan bermain sambil belajar, Iya, bukan anak-anak belajar itu kan kayak, sambil bermain. aduh, main terus nggak Iya, sih? benar itu. Ada nih, bermain dalam antrian prosotan kalau di PAUD. Tapi kalau kita di mahasiswa, itu kemampuan kita menunggu giliran dalam berbicara atau tidak memotong orang tuh lagi bicara, apalagi sama dosen kan. Iya, Nah itu nanti bisa tuh diomong dosen nggak beretika kan. Iya.
Ah, ada lagi nih, kalau di PAUD berbagi mainan. Tapi kalau di mahasiswa itu berempati dan juga kemampuan dalam bekerja kelompok. Nah, ada lagi nih merapikan mainan sendiri kalau di PAUD. Tapi kalau di mahasiswa jadi rasa tanggung jawab mengerjakan tugas kuliah. Jadi harus bisa gitu nah mengerjakan tugasnya tuh dengan penuh tanggung jawab. Iya. Ada lagi nih, kalau di PAUD mengakui kesalahan. Apalagi anak-anak kan sering membuat kesalahan, apalagi dia nggak sengaja gitu. Jadi langsung minta maaf itu sama Iya, langsung bilang, gurunya. nggak Iya, ditunda-tunda. benar. Nah, kalau di mahasiswa itu tuh menjadi kejujuran akademik. Contohnya seperti tidak plagiat atau tidak menyontek saat ulangan. Nah, jadi anak PAUD itu polos. Kalau dia salah dia bilang, kalau dia mau main dia bilang. Bahkan hal-hal kecil itulah akar-akar yang nanti tumbuh menjadi karakter yang dewasa, yang baik maupun buruk. Iya, tapi nggak kayak mahasiswa ya, kadang kayak plagiat, terus kalau Iya. salah nggak ngaku. Aduh, itu Aduh, tuh itu membentuk karakter yang akhlak yang buruk. buruk. Iya, betul sekali, Mbak. banget. Ternyata waktu guru PAUD bilang ayo rapikan mainan itu bukan cuma supaya ruang kelas kelihatan rapi nggak sih? Iya, Itu sebenarnya latihan hidup untuk anak-anak di masa depan. Iya, Mbak Pit. Makanya akhlak mahasiswa itu pada hari ini itu tuh dibentuk dari pembelajaran dia waktu kecil atau dari cara pengajarannya gitu di sekolahnya kan. Nah, mau dia pintar, juara olimpiade, atau bahkan penghafal sekaligus itu, kalau akhlaknya buruk, dia bakal kesulitan untuk mempertahankannya. Iya, makanya akhlak itu kayak cerminan diri atau kayak kompas ya buat diri kita sendiri. Nah, ini ada yang menarik nih, kita bahas yang spesifik mengenai akhlak sebagai sumber belajar utama. Nah, kalau untuk mahasiswa, akhlak itu gimana sih biar bisa jadi sumber belajar utama untuk mahasiswa? Banyak banget, Mbak. Apalagi udah mahak kan, kalau kata dosen itu udah bisa menganalisis apapun, Iya, bukan lagi namanya aja maha ya siswa, kan? bukan lagi siswa ya kan. Nah, ini ada nih contohnya. Yang pertama itu kejujuran akademik. Nah, mahasiswa yang jujur itu tidak akan plagiat dalam mengerjakan makalahnya ataupun UAS di rumah. Nah, ada juga nih titip absen. Kebanyakan mahasiswa itu titip absen. Apalagi yang suka bohong tuh, padahal nggak sakit, Iya. ngomongnya sakit gitu kan. Iya, betul Ada juga banget. tuh copy paste tugas temen. Kayaknya copy paste banyak Iya, banget banyak gak sih banget dari itu, Mbak. mahasiswa itu? Ada juga nih satu lagi, pinjam referensi tapi membaliknya. Iya. Iya, jadi kejujuran itu memaksakan kita memahami materi, bukan hanya sekedar mendapatkan nilai aja. Itu tuh sebagai investasi diri kita. Iya, betul. Selanjutnya, Ada lagi nih, tanggung jawab. Ternyata lupa ya, aduh. Banyak banget ini materinya sebenarnya. Jadi ini nih bukan cuma sekedar ngumpulin tugas tepat waktu, tapi juga bisa mengatur waktu, memilih mana yang prioritas dengan tidaknya, dan juga bersiap dengan konsekuensi yang dilakukan. Nah, kalau orang yang tidak mempunyai tanggung jawab, percuma itu kan. IPK-nya tinggi, bagus gitu, tapi hidupnya berantakan. iya gitu betul kan. banget tuh. Ada juga nih yang terakhir. Belum terakhir banget sih, Mbak, sebenarnya di Masih pertengahan banyak lah. kan? Iya kan. Ada empati dan kolaborasi. Ini nih lebih merujuk ke kerja kelompok, Mbak. Jadi bukan cuma bagi-bagi tugas, tapi mau mendengar pendapat, menghargai pendapat orang, tidak menyinggung secara berlebihan, dan juga membantu teman yang ketinggalan dalam proses perkuliahan itu sendiri. Ada lagi nggak? Iya, astagfirullahaladzim, lupa ya, Mbak. Aduh, ini ada disiplin waktu nih, Mbak. Ini berkaitan dengan masa PAUD kan juga. Kalau anak kecil tuh diajarkan tuh, kamu belajarnya jam segini ya, mainnya jam segini ya, gitu Iya. kan. Jadi kalau terlatih saat kuliah tuh dia bakalan tidak gampang menunda waktu, Iya. tidak kejar-kejar lah sama tugas. Iya, kayak deadline ya. Iya, ada lagi nih kerendahan hati.
Nah, ini tuh akhlak yang paling tinggi. Dia itu mau mengakui kalau dia itu belum bisa. Jadi otomatis dia dibantu nih sama temennya karena dia mau berbicara kalau dia belum bisa gitu Iya, kan. nggak gengsi ya Iya, kan bertanya. Jangan Kalau malu peribahasanya bertanya itu kan. malu bertanya sesat di jalan. Betul Iya, sekali. benar sekali. Ada lagi nih, mau terus belajar. Jadi bukan hanya ngestak karena dia sudah bisa hari ini, besoknya dia Nggak kayak mau lalai-lalai lagi, aja ya. gitu kan. Aduh Mbak, kayaknya aku lagi audit diri ya kan. Apalagi bagian jangan gampang tersinggung waktu kerja kelompok. Aduh. Ini nih kayaknya sensitif banget gak sih buat kita mahasiswa. Lalu, nah kalau dibayang-bayang sih gimana menurut Mbak Vina atau perbandingan konkretnya nih untuk anak PAUD belajar apa dan mahasiswa jadinya apa? Boleh dong dijelasin. Mungkin kalau kita lihat di PAUD sama di mahasiswa itu banyak sih Mbak, sesuai dengan kehidupan sehari-hari atau nyata gitu kan. Nah kalau di PAUD itu lebih ke bermain tadi kan, jadi dia itu belajarnya itu belajar antrian dalam perosotan. Nah kalau di mahasiswa dia belajar menghargai giliran bicara tadi, nggak motong-motong pembicaraan orang kan. Kalau di PAUD dia minta maaf nih kalau merebut mainan temennya, apalagi temennya sampai nangis kan. Iya. Nah kalau di mahasiswa itu bisa menyelesaikan konflik tanpa drama. Aduh, Kebanyakan kan itu. Iya, mahasiswa tuh Iya, kayak nggak mau dramatis banget nggak sih? Apalagi soal kerja kelompok. Aduh. Iya, dia maunya menang sendiri gitu, Iya, nggak betul mau banget. temennya bantu gitu kan. Iya. Padahal saling bantu kan. Iya, Dia namanya sama-sama aja bisa. kerja kelompok. Iya, ya kan? bener banget Mbak. Ada lagi nih Mbak, kalau di PAUD itu menunggu giliran saat makan. Kalau di mahasiswanya itu disiplin atau bisa tidak last minute culture. Iya. Nah, ada lagi nih Mbak, kalau di PAUD kan pasti ada dia menggambarkan. Jadi dia pasti berbagi krayonnya. Kalau di mahasiswa itu jadi partner kerja kelompok yang tidak egois tadi Mbak. Ada lagi nih, kalau di PAUD-nya jujur, dia bilang atau mengakui kesalahannya, apalagi saat dia makan tadi kan, dia numpahin tuh susunya. Jadi dia jujur. Kalau di mahasiswanya, dalam pembuatan makalah kan, tidak melakukan plagiat tadi. Iya, banyak banget itu. Iya. Terakhir nih, ada merapikan mainan kalau di PAUD. Kalau di mahasiswa, bisa mengatur waktunya, hidupnya, dan juga tanggung jawab. Apalagi mengatur tugas kan, kalau anak kosan tuh mengatur uang gitu. Iya, banyak banget sih yang harus Iya. diatur. Apalagi sendiri kan. Iya. Kayak, aduh, hari Belajar ini makan hidup banget apa? gitu ya Iya kan. Ya benar Mbak. Nah, ternyata hidup kita tuh panjang tapi polanya tetap sama nggak sih? Iya, Cuma benar, levelnya naik lagi, ya kan? Dengan tambahnya usia tadi kan. Iya, tantangannya Iya. juga naik, tapi prinsipnya tetap sama. Benar Mbak. Benar banget itu Mbak. Karena orang bilang masa PAUD itu sederhana, padahal itu it's foundation of everything. Iya, betul banget. Udah Inggris-Inggris banget nih ya kan? Padahal itu belibet banget ngomongnya tadi ya. Iya, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Benar. Oke Mbak, ada satu kalimat yang kamu bilang tadi menurutku dalam banget gak sih? Akhlak adalah guru internal. Nah, dramatis banget gak sih? Boleh dong dielaborasi lebih dalam lagi gimana itu? Tentu boleh itu Mbak. Kita tuh setiap hari diajarkan kan oleh banyak hal. Kalau kita di kuliah dengan dosen, buku, bahkan internet. Tapi ada salah satu nih guru yang 24 jam selalu ikut sama kita, yaitu akhlak tadi Mbak. Nah, akhlak ini itu menentukan kita bagaimana kita menanggapi rasa malas, menanggapi kita menghadapi tekanan, bagaimana kita mengelola emosi, dan juga bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan bagaimana kita memandang ilmu sendiri. Percuma nih kalau kita akhlaknya baik, itu pasti kita belajar dari pengalaman kan. Nah, kalau akhlaknya buruk, dia pasti stuck di masalah itu sendiri. Iya, jadi betul kayak banget. dramatis tadi Iya, ya soalnya kan? nggak bisa mengelola bagaimana cara ia berakhlak atau dalam menghadapi masalahnya Masalahnya sendiri. tadi. Iya.
dramatis banget emang. Iya, mahasiswa dalam tuh. banget gak sih? Aku jadi merinding. Nah, sebelum kita akhiri, ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman mahasiswa kita. Boleh nggak? Coba Boleh dong apa? dijawab. Boleh Mbak. Ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama dari teman mahasiswa kita nih. Pertanyaannya, mengapa akhlak dapat disebut sebagai sumber belajar utama dalam kehidupan seorang pelajar? Kenapa sih akhlak itu jadi sumber utama kita belajar? Karena akhlak itu pondasinya, di mana itu yang menentukan kita baik buruknya dalam bertindak maupun melakukan sesuatu. Nah, jadi percuma nih kalau pengetahuannya luas tapi tidak bermanfaat tanpa akhlak yang baik. Akhlak itu akan mengarahkan seseorang untuk menggunakan ilmu secara benar, bermanfaat, dan juga tidak merugikan orang lain. Nah, kalau berbicara dengan anak PAUD nih, gimana cara anak PAUD itu belajar dari akhlaknya tersebut agar sumber tersebut bisa menjadi belajar utamanya? Kalau di anak PAUD kan, kalau dibicarakan soal akhlak, pasti dia belum terlalu bisa kan. Tapi bisa kita lihat kalau di anak PAUD itu dia mau berempati dalam bermain tadi. Dia mau berbagi atau bahkan dia tidak ngusil ini temennya biar nggak nangis gitu kan. Jadi kita sebagai pendidik atau calonnya itu kan jadi nggak boleh kayak ngelarang dia mau bermain dengan temannya ataupun gimana ya, ataupun jahat sama temennya, tapi itu sebagai pembelajaran dia membentuk akhlaknya tadi. Iya. Nah, kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya, sebutkan beberapa contoh aja nih mengenai akhlak sebagai pedoman dalam kegiatan belajar sehari-hari. Bisa juga dalam kegiatan anak PAUD gitu, atau dari pelajar sampai ke mahasiswa. Gimana tuh? Mungkin kalau dilihat-lihat contohnya itu pertama mungkin empati tadi kan, kalau di PAUD itu terus ada rendah hati yang kita bahas di perkuliahan. Ada juga itu bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Ada juga sabar tadi. Dan juga ada jujur dengan makalah tadi, tidak plagiat. Mungkin itu. Iya, mungkin itu saja ya teman-teman pembahasan kita hari ini. Soalnya kayaknya udah panjang banget nih obrolan kita. Soalnya pusing jawabnya ini. Aduh. Iya, soalnya kayak santai banget gak sih tentang pembahasan kita hari ini. Jadi teman-teman, akhlak itu penting buat kita. Soalnya kan akhlak itu dibentuk dari dalam diri kita sendiri. Nah, Iya, benar. sebelumnya terima kasih kepada narasumber kita sudah menyempatkan hadir pada podcast kita kali ini. Oke, sama-sama Mbak, dan terima kasih juga sudah mengundang di podcast kali ini. Maaf juga ya kalau ngomongnya belibet, biasalah baru pertama kali kalau di sini gitu. Iya, sampai jumpa di zona dialog berikutnya. Dadah.